Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat kemudian beraktivitas dengan mendapatkan kesempatan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti menghantarkan kita kepada tempat yang benar-benar indah dan kekal abadi. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya semua? Insya Allah baik ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kemudian pola makan agar kita tetap sehat. Oke, nama Bapak adalah Pak Bilal, akan menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan hari ini ya, yaitu tentang penjelasan toharoh. Nah, toharoh nanti antum sekalian itu akan kemudian mendapatkan materi tentang toharoh, wudu, toharohnya wudu, bersuci. Ada 3 kategori ya nanti yang akan antum perhatikan. Yang pertama adalah air mengalir, wudu di air yang mengalir, bagaimana tata caranya. Yang kedua adalah wudu di air yang sedikit, contohnya air di gayung yang nanti akan disampaikan. Yang ketiga adalah tayamum, di mana antum tidak mendapatkan air, maka tayamum adalah salah satu tata cara bersuci pada saat keadaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengirimkan video ke wakil wali kelas masing-masing. Silahkan antum menghubungi beliau-beliau ya. Selanjutnya adalah untuk akhwat. Untuk akhwat, maka wudhu yang antum lakukan menutup aurat. Jadi antum nanti untuk akhwat semuanya ini pergelangan tangan harus tertutup semuanya ketika wudhu. Dan wudunya tidak menggunakan air. Pada saat antum basuh kepala, maka kerudungnya atau jilbabnya tetap harus ditutup ya, karena aurat itu wajib ditutup. Jadi wudunya nggak usah pakai air, wudunya cukup dipraktikkan seolah-olah antum semua ada air di depan antum. Seperti itu ya, tidak boleh membuka aurat. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan sama-sama bagaimana tutorial atau kemudian cara-cara mempraktikkan wudu air mengalir, wudu di air yang sedikit, dan ketiga adalah tayamum. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Cara wudu yang benar menggunakan keran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara berwudu menggunakan keran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bersikap tidak boros dalam menggunakan air ketika berwudu, dan itu yang menjadi kebiasaan wudu beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad." Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air 1 mud dan mandi dengan air 1 sa' hingga 5 mud. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi 5 makakik wa yatawaddau bi makkuk." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan 5 makuk dan wudu dengan 1 makuk. Hadis riwayat Muslim. Ukuran 1 mud adalah ukuran volume sebesar 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa yang digabungkan, sedangkan ukuran 1 sa' sama dengan 4 mud. Sementara istilah makuk adalah takaran volume seperti gantang. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud makuk dalam hadis ini adalah ukuran 1 mud. Di samping itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seseorang berwudu dengan mencuci lebih dari 3 kali. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Ja'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu', fa'arahu al-wudu'a thalathan thalathan, thumma qala hakadha al-wudu'u, faman zada 'ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalama." Ada seorang badui yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang tata cara wudu. Beliau pun mengajarkan wudu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Seperti ini wudu yang benar. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan zalim." Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Beliau sampaikan demikian agar umatnya tidak boros dalam menggunakan air ketika wudu. Cara wudu dengan keran. Mulailah berwudu dengan membaca basmalah. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Lalu berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan 1 cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku 3 kali sambil menyela-nyela jari. Mengusap kepala sekali bisa dengan 2 cara. Yang pertama, setelah mencuci tangan, langsung mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru. Yang kedua, mengambil air yang baru, kemudian dibuang, lalu digunakan untuk mengusap kepala. Mencuci kaki sampai sedikit di atas mata kaki 3 kali sambil menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking. Berdoa setelah wudu tanpa mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Demikian, semoga bermanfaat. Cara wudu yang benar dengan menggunakan gayung. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara wudu yang sesuai sunnah. Wudu bisa menggunakan keran, bisa juga menggunakan gayung. Kita akan membahas tata cara wudu dengan menggunakan gayung. Praktek wudu menggunakan wadah telah dijelaskan dalam hadis dari Humran pembantu Utsman radhiyallahu anhu. Humran menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudu, kemudian beliau berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri
seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan yang tidak berkaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dan hadis lainnya, kita dapat meringkas tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillah. Yang ketiga, menuangkan air ke telapak tangan kanan dan digunakan untuk membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur dan dimasukkan dalam hidung sekaligus dengan 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan menggunakan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Bagi yang jenggotnya tipis, harus dipastikan air mengenai kulit dasar jenggot. Bagi yang jenggotnya lebat, cukup disela-selai dengan air. Yang ketujuh, membasuh tangan. Diawali tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Yang kedelapan, mengusap kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Tata caranya, telapak tangan yang basah diusapkan ke kepala mulai dari depan, ditarik ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari mengusap telinga bagian luar. Cara membasahi telapak tangan ada 2. Pertama, seusai membasuh tangan sampai siku, sisa air yang masih menempel di telapak tangan langsung digunakan untuk mengusap kepala. Cara kedua, kedua telapak tangan dibasahi dengan air lalu dibuang. Yang kesembilan, membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Semoga Allah memudahkan kita untuk berwudu dengan sempurna. Tata cara tayamum. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi para hambanya, dan Allah tidak menyulitkan hambanya. Di antaranya Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan di antara kemudahan itu, Allah memberikan kepada hambanya syariat tayamum
sebagai pengganti dari syariat bersuci dengan air. Dalam Islam, toharoh ada dua cara. Pertama, toharoh asliyah atau toharoh utama, yaitu toharoh yang menggunakan air. Bentuknya wudu dan mandi besar. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, toharoh badaliyah atau toharoh pengganti, yaitu toharoh yang menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air. Bentuknya adalah tayamum, sehingga tayamum merupakan cara bersuci yang menggantikan wudu dan mandi besar. Pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu bermaksud atau melakukan kesengajaan. Allah melarang seorang mukmin secara sengaja memilih sesuatu yang buruk untuk disedekahkan. Allah menyebut tindakan sengaja memilih yang buruk ini dengan kalimat tayamum al-khabithah. Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ. Janganlah kalian bersengaja memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan hal itu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kata tayammamu dalam ayat di atas artinya bersengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum didefinisikan sebagai tata cara bersuci dari hadas kecil maupun besar dengan mengusap wajah dan tangan, menggunakan permukaan tanah yang suci. Dalil disyariatkannya tayamum. Tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Untuk dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Sementara dalil dari sunnah adalah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idu at-tayyibu wudu'ul muslim, wa illam yajidil ma'a 10 sinin." Tanah yang suci adalah alat bersucinya umat muslim, meskipun mereka tidak menjumpai air selama 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Media untuk tayamum. Media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu pasir, bebatuan, tanah yang lembab ataupun kering. Hal ini berdasarkan firman Allah ketika menjelaskan tentang tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan soid yang suci. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Para ahli tafsir mengatakan, makna kata sa'id adalah semua bagian permukaan bumi, meliputi tanah, kerikil, bebatuan, dan semacamnya. Keterangan lain mengenai media tayamum disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Dijadikan seluruh permukaan bumi bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan media untuk bersuci. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa semua permukaan bumi yang merupakan bagian dari tanah, seperti kerikil, pasir, bebatuan dan sejenisnya bisa digunakan untuk tayamum, meskipun di sana tidak ada debu. Termasuk media yang bisa digunakan untuk tayamum adalah tembok, baik tembok dari tanah maupun bebatuan, baik yang berlapis maupun yang tidak berlapis. Demikian keterangan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah. Dari Abu Juhaim radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru datang atau selesai buang air dari sumur Jamal. Lalu beliau bertemu dengan seorang sahabat, dan sahabat ini memberi salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak langsung menjawabnya, sampai beliau menghadap ke tembok, kemudian melakukan tayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Baru kemudian beliau menjawab salam. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kapan seseorang boleh tayamum? Karena tayamum adalah cara toharoh pengganti, maka seseorang tidak boleh melakukan tayamum kecuali jika ada sebab. Secara umum, ada dua sebab seseorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama, ketika dia tidak menemukan air setelah dia berusaha mencarinya. Yang kedua, ketika dia tidak bisa menggunakan air disebabkan sakit. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa rincian keadaan yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air baik dalam keadaan safar atau mukim, setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas, sementara ada kebutuhan lain yang juga memerlukan air, seperti untuk minum dan memasak. Yang ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu karena sakit. Yang kelima, tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, sementara tidak ada orang yang membantu untuk berwudu, dan dia khawatir waktu sholat akan habis. Yang keenam, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air, sementara tidak ada alat yang dapat menghangatkan air. Kami tegaskan kembali, bagi orang yang tidak memiliki air, dia baru boleh tayamum jika dia sudah berusaha mencarinya, dan termasuk usaha mencari adalah membelinya jika mampu membeli air. Tata cara tayamum telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Usaplah wajah kalian dan telapak tangan kalian dengan tanah itu. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku junub ketika di perjalanan, dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan, Innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-'ard, thumma nafadhaha, thumma masaha biha dhahra kaffihi bishimalihi, aw dhahra shimalihi bikaffihi, thumma masaha bihima wajhahu. Seharusnya kamu cukup melakukan seperti ini. Kemudian beliau menepukkan telapak tangannya ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari dinyatakan, wa masaha wajhahu wa kaffaihi wahidah. Dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan urutan tata cara tayamum yang sesuai sunnah. Yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali, kemudian meniupnya. Kedua, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri,
dan sebaliknya. Ketiga, kemudian mengusap wajah dengan dua telapak tangan. Keempat, semua usapan dilakukan sekali. Kelima, bagian tangan yang diusap hanya sampai pergelangan tangan. Keenam, tidak wajibnya tertib atau berurutan ketika tayamum. Artinya boleh mengusap wajah dulu, baru tangan, atau sebaliknya. Tangan dulu, baru wajah. Pembatal tayamum ada dua. Pertama, semua pembatal wudhu merupakan pembatal tayamum. Kedua, pembatal tayamum karena sebab yang membolehkan tayamum telah hilang. Jika sebab tayamumnya karena tidak mendapat air, maka tayamum dia menjadi batal jika dia mendapatkan air. Jika sebab tayamumnya karena tidak bisa menggunakan air, maka tayamum menjadi batal jika dia sudah mampu menggunakan air. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada dua orang sahabat melakukan safar. Ketika tiba waktu sholat, sementara tidak ada air di sekitar mereka, keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Lalu keduanya mengerjakan sholat. Setelah itu, keduanya menemukan air. Sementara waktu sholat masih ada, sahabat yang satu berwudu dan mengulangi sholatnya, sementara satunya lagi tidak mengulangi sholatnya. Keduanya lalu menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, Asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan sholatmu sah. Kemudian beliau mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, lakal ajru marratain. Untukmu dua pahala. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis ini, Nabi SAW menilai benar sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, dan beliau menyebut orang yang mengulangi sholatnya mendapat pahala dua kali karena dia berijtihad. Hikmah adanya tayamum. Adanya syariat tayamum menunjukkan betapa Islam adalah agama yang memudahkan bagi hamba. Allah sama sekali tidak ingin memberatkan hambanya. Dan ini seharusnya memotivasi kita untuk semakin bersyukur atas nikmat syariat yang Allah berikan. Motivasi itu Allah sebutkan di akhir ayat yang menjelaskan tentang tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi SAW, terutama ketika bersuci. Nah, seperti itulah video tentang Taharah. Jangan lupa dikirim ke wakil wali kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.